Yang sama kita hormati Bapak Dr. Andes Saprudin selaku Kepala Madrasah MTS Muhammadiyah Kota Depok. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Ikin selaku Guru Bahasa Arab MTS Muhammadiyah Kota Depok. Dan tak lupa juga Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah 1 Kota Depok yang berbahagia. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Madrasah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari UHAMKA, khususnya Ibu Ustazah Miatin, yang akan memberikan materi, diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat di MTS Muhammadiyah Kota Depok. Kami mengucapkan terima kasih atas luang waktu yang Bapak Ibu perkenankan kepada kami, dosen UHAMKA, khususnya Bapak Ibu Ustazah Miatin yang ingin memberikan materinya, yang alhamdulillah sudah ada bersama kita saat ini, yang insya Allah beliau akan menyampaikan tentang materi pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis Assembly Edu bagi guru MTS Muhammadiyah 1 Kota Depok. Sebelum dimulai acara inti kita pada pagi hari ini, kami perkenankan kepada Bapak Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 1 Kota Depok untuk memberikan sambutan untuk membuka acara ini. Atas waktu dan tempatnya kami persilahkan. Kami persilahkan. Bentar ya. Halo? Sudah bisa masuk? Bisa masuk, Pak Ustadz. Terdengar, Pak. Pak Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati pembicara kita Ibu Mia beserta hostnya Pak Zainul. Yang kami hormati Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum, bidang siswaan, dan seluruh Dewan Guru MTS Muhammadiyah. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa disempatkan oleh Allah untuk mengikuti pelatihan pengembangan media pembelajaran. Apa yang kita lakukan pada pagi ini merupakan catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian,
di pagi hari ini setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan dari pagi, ada senam tadi di sekolah Wah, dan keren. makan dengan siswa, tapi gurunya belum makan, Ibu. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini membawa keberkahan bagi kami semuanya. Lalu dilanjutkan dengan pelatihan. Maka itu kami dari MTS Muhammadiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UHAMKA, wabil khusus pada Ibu Mia dan Pak Jainul yang memberikan kesempatan pada guru-guru kami untuk mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran di MTS Muhammadiyah dan juga sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi guru-guru kami, sehingga ini menjadi jariah bagi Ibu yang kelak akan kita laksanakan bersama-sama untuk kegiatan pelatihan ini atau kita terapkan di MTS Muhammadiyah ini. Untuk itu, marilah sama-sama acara pelatihan ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Mia dan Pak Jainul. Dan juga salam untuk UHAMKA, baik dekan maupun rektor dari MTS Muhammadiyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Safrudin yang telah memberikan sambutan untuk acara pengabdian ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, Bapak Ibu, kita semua. Baiklah, masuk kepada acara inti kita, Bapak Ibu guru semuanya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Yatin Rahmawati yang akan menyampaikan pelatihan pengembangan media pembelajaran bagi guru MTS Muhammadiyah 1 Kota Depok. Atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Syukron Pak Zainul, syukron Pak Safruddin atas pembukaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kepada Pak Safrudin selaku Kepala Madrasah yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengadakan pelatihan ini. Kemudian kepada Pak Kiai Ikin ya, yang selaku Wakakurikulum yang memberikan wadah juga kepada saya sampai terlaksanakannya pelatihan ini, dan pastinya Bapak Ibu guru semuanya yang insya Allah dirahmati Allah hari ini yang hadir dan melakukan kegiatan pelatihan pembelajaran media ini. Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu di sekolah atau di kelas gitu ya, pembelajaran biasanya membosankan nggak Pak? Pasti ya, anak-anak kan pasti pembelajaran itu membosankan, kemudian pembelajaran itu tidak membuat mereka aktif, atau mungkin kadang mereka itu butuh suatu wadah yang membuat mereka berekspresi, membuat mereka menyalurkan kompetensi mereka. Nah, ini adalah salah satu media yang mana mereka bisa mengeluarkan kompetensi mereka, mereka bisa kreatif dan berkreasi dalam pembelajaran. Oke, saya langsung share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Pak Zainul terlihat Pak Zainul? Terlihat Bu. Oke,
Oh, mungkin nanti saya langsung ini ya Pak ya, saya langsung praktek saja gitu ya untuk pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis Assembler Edu. Assembler Edu ini hampir mirip sama apa namanya eh, Mentimeter mungkin atau mungkin pembelajaran berbasis Edmodo mungkin ya. Tapi ini lebih ke siswa mampu mengekspresikan atau mind mapping mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tahu dan kita pahami kalau media itu adalah alat ya, alat atau perangkat ya, perangkat yang membantu proses pembelajaran ya, seperti video, animasi. Nah, di sini untuk Assembler Edu ini ada animasi, ada juga gambar gitu ya. Yang pastinya anak-anak itu di sekolah atau di kelas itu tidak boring, Mbak, Bapak Ibu. Di sekolah itu anak-anak ya belajar pasti belajar, tapi mereka tuh asik belajarnya gitu, yang pastinya interaktif dan edukatif insya Allah untuk Assembler Edu ini. Nah, kalau Assembler udah kelihatan Assembler Edu ini kelihatan tuh kan ada media berbasis digital pastinya Pak ya, dan membutuhkan internet pada saat pembelajarannya. Kalaupun apa namanya sebenarnya nggak membutuhkan internet, kalaupun di save itu bisa Bapak Ibu ya. Mungkin apa namanya pembuatannya atau cara melakukan media ini adalah menggunakan internet. Media pembelajaran digital merupakan salah satu media yang dapat menarik, yang pastinya sekarang kalau kalau zamannya sekarang itu adalah gadget. Zamannya sekarang itu tidak mungkin anak-anak tidak bisa megang gadget. Tidak mungkin anak-anak itu pun di sekolah ya. Biasanya kan anak-anak pasti pakai gadget. Tapi waktu pembelajaran kan dikumpulkan oleh wali kelasnya atau mungkin waktu pada saat pembelajaran dikumpulkan ke kesiswaan seperti itu ya Pak ya. Yang pastinya media itu bagaimana media itu bisa menarik perhatian siswa, bagaimana media itu memberikan apa namanya awalnya bosan menjadi tidak bosan ya, menarik perhatian dan pastinya membuat suasana kelas menjadi aktif, efektif dan pastinya menarik ya bagi siswa. Nah, Assembler Edu. Nah, di sini adalah salah satu ya media atau aplikasi mengusung konsepnya yaitu mampu mengkonstruksikan tampilan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di sini ada banyak Bapak Ibu nanti mungkin Ibu Bapak bisa berekspresi ya menggunakan Assembler Edu ini. Yang pastinya aplikasi ini tersedia dalam sajian website ya, nanti bisa diakses di sini dan tersedia pada Play Store juga. Tapi Play Store itu mungkin kalau misalnya ibu bapak di kelas gitu ya mau menggunakan apa namanya Play Store juga bisa ya, atau mungkin kalau Play Store kan berarti harus pakai internet terus ya. Kalau misalnya apa namanya di website itu kan paling kita bikinnya waktu malam gitu ya, habis itu kita save. Nah, kita melakukannya di kelas tidak semua ke internet. Tapi alangkah bagusnya apabila menggunakan jaringan internet. Ya, di sini juga ada di Play Store ya, yang pastinya aplikasi dapat diunduh secara gratis. Nah, Assembler Edu ini apa namanya diunduh secara gratis, Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti mungkin saya langsung apa namanya praktek saja ya Bapak Ibu ya. Saya stop screen ini. Oke, langsung saya stop screen. Saya langsung praktek. Saya langsung praktek membuka Assembler Edu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ibu Bapak semuanya apakah terlihat? Kelihatan. Toyib. Jadi gini, Assembler Bapak Ibu buka dulu aplikasi Assembler Edu ya, buka web Assembler Edu, kemudian Bapak Ibu langsung di sini login ya, login. Terserah mau pakai akunnya siapa ya, Bapak Ibu semuanya ya akun. Kemudian apa namanya Bapak Ibu bisa langsung memakainya ini. Ya, di sini ada alat peraga, topik, editor, dan kelas. Nah, Bapak Ibu klik editnya.
ya klik editnya. Nah, setelah klik edit, nah di sini ada banyak nih. Nah, di sini ada membuat proyek baru. Nah, Bapak Ibu silakan membuat proyek baru ya. Di sini saya sudah dari awal ya Bapak Ibu ya, mulai membuat proyek. Nah, di sini kita tidak usah pakai ini. Bisa pakai 3D. Nah, sebelah Bu. Nah, apakah terlihat Bapak Ibu? Halo? Halo? Terlihat ya Bapak Ibu ya? Nah, oke. Di sini ada image, ada 3D. Terserah Bapak Ibu mau 3D atau image. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih 3D nih. Nah, 3D mau misalnya ini sebenarnya nggak hanya pembelajaran bahasa Arab, nggak hanya pembelajaran PAI, tapi bisa dipakai dalam semua mata pelajaran Bapak Ibu. Ya, matematika apalagi ya, kemudian biologi, kemudian apapun mata pelajarannya itu bisa dipakai pembelajaran ini. Bapak Ibu bisa memakai 3D ya, tapi 3D ini ada yang berbayar, ada yang free Bapak Ibu ya. Mungkin PKN bisa pakai keragaman Indonesia seperti ini. Nah, kita pakai yang free nih misalnya. Nah, di free ini kita banyak pilihannya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengaturnya gitu ya. Kebetulan saya juga sudah apa namanya kembali ya, saya sudah membuat sedikit di sini. Nah, di sini misalnya kayak apa namanya? Oh, itu ada bentar. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pakai 3D nih. 3D silakan diambil yang free, kita ambil yang free. Terserah mau yang mana. Nah, ini kita ambil yang free semua ya Bapak Ibu ya. Oh, boleh ini boleh yang mana-mana ya. Silakan dipilih salah satu. Nah, atau mungkin ini bisa di delete Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kayaknya salah nih, bisa di delete. Nah, delete seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu mau image nih, mau berikan image tentang misalnya di sini ada gambar-gambar, tapi di sini Bapak Ibu bisa mengimport dari apa namanya gambarnya yang Bapak Ibu telah ambil pada saat Bapak Ibu mendownload gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mau mengajarkan, nah di sini kita mengajar PAI aja ya Bapak Ibu ya, mengajar tentang rukun Islam. Nah, pemuda channel Bapak Ibu. Nah, rukun Islam itu ada berapa sih? Nah, misalnya Bapak Ibu, biar anak-anak itu paham, ini bisa dikecilin, bisa di ini Bapak Ibu ya, bisa ditarik juga, bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri, bisa ke atas gitu ya. Tergantung Bapak Ibu maunya seperti apa ya. Nah, kemudian ada di sini, ada import lagi nih. Nah, di rukun Islam itu ada apa aja? Eh, Bapak Ibu bisa narik ya, bisa narik, bisa dikecilin juga bisa ya. Bisa dikecilin, bisa gedein ya, tarik juga seperti itu. Ditambah lagi gambarnya, tarik,
Jadi importnya bisa lewat sini ya, Bapak Ibu ya. Dan lagi mungkin, nah apapun itu apa namanya bisa ya, bisa untuk pembelajaran apapun itu ya, untuk apa namanya terakhir, nah seperti itu bisa. Nah, nanti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Saya kan status dulu ini beda. Nah, ini Bapak Ibu bisa lengkap nih ya, dari yang tadi Bapak Ibu apa namanya Bapak Ibu bikin. Nah, bisa draft, kemudian bisa apa namanya di bisa dibuka lagi tadi di dalam. Ini Bapak Ibu di sini saya kali Pak. Satu hal apa? Menurut Ibu ini nah, itu. Nah, ini waktu itu saya mengadakan keterampilan berbicara ya bahasa Arab. Jadi mahasiswa itu mereka mampu menjelaskan mereka membisa bahkan mereka memilih apa namanya ekspresi dari banyak bentuk pada situ. Mereka harus lihat buku, mereka harus lihat apa namanya mereka dengan banyak dia kan alim itu terlibat bicara tentang dokter kemarin begitu terlibat. Nah, tapi sebelumnya saya membuat info bentuk gambar nabi storytelling seperti apa namanya storytelling. Mungkin Bapak Ibu yang misalnya jurusan jurusan politik bisa dengan menggunakan gambar-gambar atau rumus ini bisa ya untuk belajar biologi apa namanya sebutkan dijelaskan itu bisa dari pembelajaran KIT atau pembelajaran biasanya sih ini menjawab diskusi ini dalam apa namanya mengambil nilai atau mereka tidak fokus lagi kelas itu semua. Mungkin namanya Bapak Ibu kita bisa diskusi ya mungkin ada apa namanya apa sebenarnya tidak ya tapi saya kasih ini membantu ya membantu saat semuanya itu siapa ini gitu ya
Gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada kan atau bagaimana? Sini nggak ada suara. Apa? Ada juga ada teman ya Pak? Suaranya putus-putus ya Pak Jano. Tuh. Suaranya nggak ada nih. Halo, Assalamualaikum. Salam. Apakah terdengar suara saya, Pak? Suaranya nggak kedengar Bu. Oh, suaranya nggak kedengeran. Kalau ini kedengeran nggak, Pak? Halo? Belum. Halo, Pak? Apakah Iya. terdengar ini suara saya? Udah mulai kedengaran cuma agak storing. Iya, ini. Kalau yang di sini nggak kedengeran ya, Pak? Halo? Halo, ya Bu. Apakah terdengar suara saya, Pak? Sudah kedengeran tapi agak putus-putus. Oh, gitu. Iya, ini agak bermasalah ini, Pak. Apa namanya? Eh, internetnya nih, jaringannya. Oke, Bapak Ibu, apakah tadi ada yang mau ditanyakan perihal Assembler Edu, perihal media pembelajaran? Sebenarnya ini media pembelajaran sudah lama, Bapak Ibu ya. Ini saya diajarkan oleh waktu di asosiasi. Jadi waktu itu kan apa namanya pembelajaran memberikan pemahaman ke mahasiswa ataupun memberikan rasa pede buat mahasiswa untuk berbicara seperti itu. Jadi apa namanya pembelajaran Assembler Edu ini sebenarnya dipakai untuk apa namanya bagaimana mahasiswa itu bisa berbicara gitu loh Pak. Ya, karena kebanyakan apa namanya dipakai buat pembelajaran keterampilan berbicara seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang bertanyakan? Halo?
Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan Bapak Ibu. Halo Bu, ada yang mau bertanya ini? Oke, baik Pak, silakan Pak. Ya Ibu izin bertanya. Baik Bu. Ini saya udah coba nih Bu download di Play Store. Ya. Berat banget Ibu muter-muter. Iya, berat Bu kalau di Play Store Bu, makanya saya nggak pernah pakai Play Store. Tapi kalau di Google itu juga sama nih kendalanya kan muter-muter. Nah itu biar efektif kalau di Google nyatuin yang beragam itu Bu, yang kita download bagaimana Ibu? Nah, oke. Begini, terima kasih Bu, siapa tadi? Bu Putri Bu. Bu Putri ya. Baik Bu Putri. Biasanya sih begini Bu, kalau saya itu saya nggak pakai Play Store emang. Saya nggak pakai Google yang ada di HP ya. Tapi saya pakainya yang ada di website. Kenapa? Karena pernah saya pakai di Play Store itu benar-benar berat. Kalau misalnya kuota kita benar-benar apa namanya nggak banyak ya Bu ya. Jadi memang harus di web yang mana itu apa namanya jaringannya stabil banget Bu. Nah kayak tadi itu kalau jaringan nggak stabil benar-benar langsung hilang. Nah bagaimana cara menyatukan? Biasanya sih saya menggunakan seperti ini Bu. Bentar ya, saya. Jadi misalnya saya membuat folder Bu, ya membuat folder di sini pelatihan nih misalnya. Nah di dalam itu tuh sudah ada semua Bu, ada gambarnya, ada apanya, ada semuanya lah pokoknya. Nah habis itu langsung kita satukan di apa namanya di webnya tadi Bu, nah, di sini tadi itu. Nanti kita satukan di sini. Nah. Nah, jadi kan kita tinggal apa namanya ngambil yang ada di sini nih, import nih, import misalnya gambar, video bisa juga, kemudian apapun bisa Bu di sini, ya. Kalaupun misalnya Ibu mau memakai gambar-gambar yang di sini, boleh silahkan nggak apa-apa. Ini kan ada matematika juga, gitu kan, ada tentang baking, kemudian ada tentang winter di sini, summer, bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab pun bisa nih sebenarnya Bapak Ibu. Nggak hanya math, mungkin PAI aja gitu, tapi semua mata pelajaran bisa sih. Sekreatif kita aja Bu katanya kayaknya. Seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih saya mendownload misalnya gambar, video dan lain sebagainya, saya jadikan satu file, satu folder, kemudian saya baru membuka Assembler Edu itu. Seperti itu. Bagaimana Bu Putri? Apakah sudah jelas? Oke Halo? Bu, katanya sudah jelas. Oke, baik Bu. Ada yang nanya? Yang lainnya mungkin Bapak Ibu? Bu Ade? Yes. Silakan yang lain. Ya, Bapak Ibu izin bisa bertanya. mengisi absen ya? Oh ya Izin silakan bertanya silakan. Bu dosen. Baik Saya Pak Sisikar Kim. Naim. Ini Bu Baik, dosen, Pak Kim. dikarenakan mungkin kondisinya secara online ya, ini kita Iya. masih sedikit bingung untuk Assembler Edu. Alangkah Oke, baiknya kalau seandainya memang kita bisa kopi darat langsung satu-satu gitu, mungkin bisa disiapkan dari Bumia ataupun dari sebuah Hamka untuk lebih pendalaman Assembler Edunya. Terima Oke, kasih. siap Pak. Oke, siap Pak Kim. Baik, bisa juga itu Pak. Nanti atau mungkin saya bikin tutorial ya perihal Assembler Edu ini. Nanti saya kirimkan ke Pak Kim ya seperti itu. Karena sebenarnya saya mau offline nih Pak.
sama Pak Zainul ke sana. Tapi berhubung saya ada kegiatan hari ini dan ini terbatas banget waktunya untuk pengabdian gitu ya. Makanya kita online saja gitu karena kegiatan di kampus juga banyak ya. Dan Pak Zainul juga ada kegiatan juga gitu kan. Ini Pak Zainul ini saya suruh ini Pak. Ayo dong Pak, temani saya. Jadi Pak Zainul bisa. Sebenarnya Pak Zainul nggak bisa nih pertama awalnya. Makanya saya minta waktu untuk setengah jam atau 1 jam aja untuk kegiatan ini gitu. Yang penting apa namanya kegiatannya tersampaikan. Nanti mungkin Insya Allah Pak Ikin, terima kasih buat masukannya. Nanti mungkin saya akan apa namanya tutorial atau mungkin saya berikan tutorial. Kebanyakan tutorial Assembler Edu itu di bahasa Inggris Pak. Kebanyakan tutorial karena ini kebanyakan dipakainya di luar gitu ya. Saya telah jurnal-jurnal pun di Indonesia sedikit masihan yang memakai ini. Jurnal-jurnal yang saya pakai itu adalah jurnal dari luar kebanyakan seperti itu. Terima kasih Pak Ikin buat masukannya. Nanti insya Allah saya membuat untuk tutorial Assembler Edu seperti itu. Apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini sebenarnya kalau offline enak banget nih ya Pak ya. Lengkap banget ini guru-gurunya. Ibu, saya mau tanya. Oh baik Pak. Kalau dilihat dari yang sudah dipraktikkan, Iya, itu Pak. nanti hasil ke siswanya seperti apa ya? Nah, Apakah seperti PPT, apakah video, terus yang kedua, apakah kita bisa upload gambar dari luar? Terus ada batasan memori nggak untuk upload? Itu aja sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebenarnya untuk langsung saya jawab ya Pak ya. Sebenarnya untuk apa namanya nggak ada batasan memorinya sih Pak sebenarnya. Tapi kalau misalnya dipakai di apa namanya di HP itu emang gede Pak. Tapi kalau misalnya di apa namanya di laptop tuh enggak. Nah di sini nih Pak apa namanya tadi bertanya bagaimana untuk mengimportnya ke mungkin nah di sini ada sebentar Pak. Di sini Bapak bisa menyimpan ya. Nah, menyimpan misalnya nih apa namanya soal misalnya kalam nih. Nah, di sini saya pernah bagikan ke mahasiswa nih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ada apa namanya di sini. Nah, di sini ada unduhnya Pak. Nah, Bapak bisa ngunduh kemudian langsung berbentuk kayak nah video gitu, Pak. Nah, nanti bisa ada nyanyiannya karena di sini Bapak bisa apa namanya bisa memberikan nyanyian juga di sini. Aduh, maaf ya Pak ya, ini kayaknya internetnya jaringannya agak bermasalah. Sebentar. Nah, di sini Bapak bisa import video, bisa menggunakan nyanyian juga, kita memberikan tambahan nyanyian misalnya. Nah, bisa. Di sini kan ada 3D, image, teks, video Bapak bisa memberikan. Nah, di sini kalau audio berarti Bapak memberikan sedikit audio nih misalnya nih. Misalnya. Ada suaranya nggak? Terdengar suaranya, Pak? Apakah terdengar suaranya? Suara yang mana? Suara lagunya. Terdengar Pak suaranya? Kedengeran nggak? Enggak ya? Nah, di sini Pak ada gambar nyanyian ini itu untuk import apa namanya lagu-lagu. Tapi lagu-lagunya di sini hanya sebatas. Nah, ini nih Pak banyak ya. Seperti itu. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa terdengar suara saya ini? Apakah terdengar?
Gimana Pak Zainul? Apakah kedengaran suara saya Pak Zainul? Nah, di sini Bapak Ibu kita mengimport atau mengambil ya, ngambil misalnya di sini pakai yang ini. Suaranya, suaranya di sini. Bisa banyak Bapak mau banyak ini song-song yang lainnya banyak suara-suaranya. Ini kalau ya. Udah agak terputus. Nggak kedengeran. Halo, Bu Mia. Halo, Bu Mia. Suaranya enggak keras. Bumi ya, suaranya putus-putus. Pak. Iya, Pak Zainul jelas. Pak Zainul jelas ya. Bentar. Bumi ya, suaranya putus-putus. Jadi ya Pak. Bentar, Pak. Apakah kedengaran suara saya, Pak? Halo? Ya, udah bagus. Ya, udah. Oke, gitu ya Pak ya, Pak siapa tadi Pak Anang ya tadi? Pak Noval. Pak Noval. Ya, sebenarnya bisa itu nggak berat-berat sebenarnya, mau dijadikan video bisa Pak ya, atau enggak biasanya sih kalau saya itu save di laptop atau di akun saya Pak, akun Assembler Edunya. Jadi nanti kalau misalnya kayak tadi itu saya save di akun Assembler Edu saya, kemudian bisa kapanpun saya pakai itu untuk pembelajaran mata kuliah saya atau mata pelajaran Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Jangan lagi. Mana? Sebentar Bu, Pak Anang mau nanya. Oke, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Anang. Ya, saya mau nanya kalau akun pro-nya itu biasanya setahun berapa ya Bu? Oh, itu apa Pak? Akun premium. Oh, akun premium itu saya belum pernah pakai sih Pak. Tapi sepertinya itu berbayar Pak. Ya berbayar, ada pro ya. Kalau saya lihat di sini sih berbayar Pak ya. Di sini ada yang berbayar berapa dolar gitu. Pakai dolar Pak mereka. Dirupiahkan berarti. Saya belum pernah pakai itu ya Pak ya. Saya belum pakai yang pro karena ini kan masih kebetulan saya kan ngajarnya mata kuliah kalam. Waktu itu kan saya pengen mengutik-ngutik pembelajaran ini dan membuat jurnal kayak gitu Pak ya. Nah, waktu saya otak-atik ternyata ada yang pro, tapi saya nggak ngambil yang pro, saya ngambilnya yang free aja Pak dulu. Tapi sebenarnya ada yang pro-nya, karena kalau pro itu kan
setiap kali dipakai terus. Nah, kalau saya ini kan pembelajarannya nggak saya pakai terus, Pak. Mungkin satu semester hanya 2 kali gitu ya, sebelum UTS sama setelah UTS gitu ya, sebelum saya pakai buat evaluasi, Pak. Evaluasi sumatif seperti itu. Ini berbayarnya pakai dolar, Pak. Ya, jadi mungkin ada $3-5 gitu ya, dikalikan sama rupiah aja nanti gitu, Pak. Biasanya langsung berbayar di situ, Pak. Pakai kartu kredit atau via transfer kayaknya bisa, Pak. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sami-sami, Pak. Iya, Pak Anang mau bayar. Yang bayar Bu. Iya, sepertinya ya Pak Anang ya. Semangat Pak Anang. Harus memakai terus media ini Pak ya di kelas nih Pak ya. Ada lagi yang nanya? Ibu, ayo. Ada berapa guru Pak di sini Pak? Gurunya ada berapa? 24 Bu. Bapak Ibu nanti saya akan kirimkan ini ya bukti kehadiran di Pak Ikin ya Pak ya. Nanti ya Pak ya. Insya Allah akan saya kirimkan. Oh sudah ada nih, sudah banyak. 16. Ya. Oke. Saya kembalikan ke Roisa Jalsa ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi. Semoga pelatihan ini memberikan dampak positif di Bapak Ibu semuanya dan diimplementasikan pada saat mengajar ya, biar pembelajaran di kelas itu tidak membosankan dan pastinya ada nuansa baru, ada nuansa yang berbeda ya di setiap kelas yang Bapak Ibu ampu. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf ya apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum. Silakan Pak Zainul. Baiklah, terima kasih pada Ibu Ustazah Miatin yang telah menyampaikan materi tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis aplikasi online, yaitu Schedule Edu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak Ibu di kelas pada saat mengajar. Dan tak terlupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah berkenan untuk mengikuti pelatihan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wabil khusus kepada Bapak Dr. Andes Saprudin selaku Kepala Madrasah yang telah memberikan waktunya kepada kami semua. Semoga diberikan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelatihan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari saya selaku MC. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Zainul gurunya. Sama-sama Pak. Terima Syukron. kasih Pak. Syukron Pak Ikin, Pak Saprudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.